Oke, nah ini hari yang indah. Saya tahu kalian sudah mempersiapkan lah pertanyaan-pertanyaan, dan saya akan mencatat dulu. Kalau nanti kita akan jawab seperti biasanya. Saya Selamat bagikan siang teman-teman. Bapak, saya dulu Bapak. Oh iya, wah ini memang semangatnya bukan main. Saya senang dengan semangat begini. Oke ya, silakan Pak Seli. Iya, Pak terima Seli kasih ya, ya oke. Bapak ya. Saya Ya, mau makasih. menanyakan Bapak tentang tentang ini makanan makanan yang dari darah itu Bapak. Dalam perjanjian lama kan maksudnya tidak boleh makan darah ya Bapak ya. Misalnya memasak, kadang dengan adat kita masing-masing kan ada yang pakai darah gitu ya Bapak ya. Dan Ya, rasanya tuh enak, sedap, memang sedap gitu. Itu bagaimana Bapak kalau misalnya kita orang Kristen sendiri itu boleh enggak gitu. ya, Iya, makasih banyak. Pertanyaan iya. bagus. Mbak Celia, makanan dari darah boleh tidak gitu ya? Oke, ini uh, pertanyaan yang bagus ya. Ini seringkali menjadi pergumulan ya. Oke, silakan. Ini pertanyaan pertama. Saya simpan dulu. Nanti akan saya lihat lagi pertanyaan kedua. Siapa ya? Nanti satu orang bisa dua kali juga bertanya ya. Tapi satu dulu, nanti baru bertanya lagi ya. Oke, silakan. Yang kedua siapa? Wah, Saya ini sih Bapak. Triati. Biasanya nunggu-nunggu sih ya. Ini oke, si Triati silakan. Oh, saya bertanya Bapak, kan kita itu ndak bisa kan makan makan makanan yang udah dipersembahkan. Oke, ya. Apa berdosa Bapak kalau kita makan yang udah bekas sembahyangan begitu? Makanan yang sudah bekas dipersembahkan gitu ya. Iya, iya. Terima kasih Sudaryati, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena Bapak. tanya-tanyanya Basili adalah bagaimana sebenarnya kalau melihat dari Alkitab ya. Karena kadang-kala kan organisasi beda tapi pandang Alkitabnya bagaimana gitu. Ya, itu yang harus kita penting lihat ya. Saya coba lihat di dalam Alkitab kita ya. Semoga bisa melihat ya. Kejadian 9 ayat yang keempat. Mulai dari ayat 3 kita baca ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 4-nya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Apa sebenarnya yang sedang dikatakan di sini? Memang ini ada dua penafsiran di sini ya. Ada yang menafsirkan bahwa karena darah itu adalah nyawa, maka dianggap darah itu adalah berbicara tentang nyawanya. Penafsiran yang kedua adalah bahwa ini sedang berbicara binatang itu masih hidup, masih ada darahnya, kamu makan. Coba kita melihat apakah itu sebenarnya yang dibicarakan. Kita lihat lagi di Imamat. Imamat 17 ayat 10. Larangan tentang makan darah atau bangkai. Imamat 7 ayat 10 katakan, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perentaraan nyawa. Lalu ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Makin jelas lagi di Imamat. Dikatakan di situ ayat yang ke-11 itu harus dibaca dengan jelas. Dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Dan aku siapa nih? Aku inilah bukan lagi Musa, tapi aku di sini adalah Allah. Telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ini ada sesuatu yang sebenarnya ya. Kenapa di perjanjian lama dilarang untuk memakan daging plus gaya makan dagingnya nggak salah. Tapi memakan daging plus darahnya ini harus jelas ya. Ini dilarang. Karena apa? Karena di situ dikatakan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Nah inilah makanya ada tabernakel. Di mana ada tabernakel itu ada korban pendamaian. Di sini ada sesuatu nanti yang akan digenapi.
Kalau saya di perjanjian lama, Yesus belum datang, saya kan ada di dalam ini. Saya akan ikuti peraturan ini. Nah, kita jangan berhenti hanya di perjanjian lama, rekan-rekan. Kita bacalah di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Ya tadi darah untuk apa? Penghapusan dosa. Kita yang lebih jelas lagi 1 Petrus ayat 1 ayat 9. 18 mulai. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi itu hanya perlambang di perjanjian lama. Makanya tadi Imamat 17 ayat 11 jelas sekali, aku memberikan darah itu. Bukan hewannya, tetapi Allah yang memberikan melalui hewan itu sebagai darah perdamaian. Kemudian makanya Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Nah, oke, kita lihat lagi Ibrani 9 ayat 1. Ini lebih jelas lagi. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan ibadah dan tempat kudus buat tentang manusia. Perjanjian yang pertama di mana? Perjanjian pertama itu adalah perjanjian lama. Makanya Tuhan Yesus bilang ada dua hukum di perjanjian lama, hukum ini, tata hukum yang baru dan yang sama, yaitu hukum kasih. Jadi ada dua, gitu. Perjanjian lama, perjanjian baru, hukum lama, hukum baru, gitu. Hukum Taurat, hukum kasih. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian paling depan, di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian itu disebut tempat yang kudus. Nah ini kalau mau bicara tentang tabernakel ya, ada. Maka saya singgung tadi ya, di waktu perjanjian lama. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukuran dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalib dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolos. Ini sedang menjelaskan apa tentang ruang bait suci. Yang sedang menjelaskan ini. Ibrani 9 kalau nanti ada kalian waktu di rumah baca-baca tenang, bacalah. Nah ini mulai dengan ayat 8 kita baca. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi tempat yang kudus, kalau dalam perjanjian lama itu ada tirai pembatasnya, belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah penggambaran. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya melatih mereka. Jadi persembahan perjanjian lama itu tidak lengkap, tidak sempurna, gitu loh. Ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Jelas ya rekan-rekan ya. Ini saya baca pelan-pelan ya, karena ada ayat 10 dari sampai tiba waktunya pembaharuan. Lalu ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak terlakukan ini. Dan ia telah masuk satu kali dan untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, itu perjanjian lama. Ya, betapa lebihnya darah Kristus, kita ayat 14, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Karena itu ialah adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru. Perjanjian lama, ayat 1, ayat 15, ada perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ayat 18, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama
tidak disahkan tanpa darah. 19, sesudah Musa memberitahukan kepada semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan anak darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memetik kitab. Lalu ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada yang pengampunan. Lalu mulai ayat 23 sampai terusnya itu, jadi segala sesuatu yang melambangkan, ingat lagi kata melambangkan, apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia. Itu hanya merupakan gambaran. Jadi darah yang tidak boleh diminum itu di dalam perjanjian lama itu harus dicurahkan sebagai gambaran bahwa nanti akan ada pencurahan darah, gitu loh. Jadi kalau orang itu masih percaya tidak boleh makan darah, mereka masih di perjanjian lama. Mereka masih melihat penggambaran akan Yesus Kristus yang datang yang akan mencurahkan darahnya. Sehingga mereka tidak paham apa yang dikatakan Roma 14. Roma 14 ayat 4. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Siseriati. Ini pertanyaan yang sebenarnya saling berhubungan. Ya, apa yang ditanyakan oleh Mbak Shirley dengan apa yang ditanyakan oleh Siseriati itu dijawab dalam Roma 14 ayat. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu hakim hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya, tetapi akan berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ini bukan sedang berbicara tentang hari, tetapi ini orang yang percaya makan makanan tertentu dengan orang yang mencari hari tertentu sama pola pikirnya. Nah itu loh yang sedang dibicarakan di sini. Lalu yang 6, yang siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu yang melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, nah ini kan sembuhkan ini. Jadi harus nangkap dulu pola pikirnya firman Tuhan. Jadi orang berpikiran hari tertentu, makanan tertentu itu sama pola pikirnya. Dia mengatakan sekarang ya 6. Siapa yang berpegang satu hari tertentu itu adalah melakukannya untuk Tuhan, maka dia akan melihat hari ini adalah hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mau hari apapun harinya Tuhan, gitu ya. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Makanya sebenarnya makanan ini makanan Tuhan. Harusnya adanya lagu itu, gitu loh. Kalau berdasarkan firman ini loh ya, bukan hanya hari ini, tetapi makanan itu pun melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah dan siapa tidak makan, ya. Kalaupun ada yang tidak makan, biarlah ia melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk, nah sekarang ini kan ada orang tidak makan ini katanya untuk kesehatan gitu ya. Tapi tujuannya bukan untuk itu lagi. Karena yang memberi kesehatan itu bukan manusia sebenarnya, Tuhan. Seberapa hebat orang menjaga kesehatannya, kalau dia tidak menyerahkan sama Tuhan, maka tidak ada guna. Itu yang katakan di sini. Ada orang yang diet ya. Dia melakukannya Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab ya, itu tidak ada seorang pun dari kita yang hidup untuk diri sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu mengambil pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi kalau kita masih menganggap itu najis, maka bagi kita itu najis. Kalau bagi kita itu kata najis itu, kalau bagi kita itu haram, maka itu akan haram bagi kita. Sebab apa yang katakan? Tidak ada sesuatu yang najis, tidak ada sesuatu yang haram. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, ini seterjadi. Jadi kalau memang majikannya ya atau Mbak Shirley melihat ada orang di tengah-tengah kita yang dia suka tidak mau makan darah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang makan darah, ya itu harus dipahami bahwa bagi dia bahwa itu tidak najis gitu. Jadi kalau majikannya menganggap itu adalah sesuatu yang sudah dipersembahkan itu najis, ya, maka biarlah itu bagi dia. Biarlah itu bagi dia najis, tanpa kita harus mempermasalahkan imannya dia.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, coba saya teruskan. Ya, ayat ini panjang sekali ini. Panjang sekali ya. Jadi waktu murid-murid para rasul masih ada, mereka masih bertentangan. Mereka yang masih dalam perjanjian lama, belum meyakini Yesus sudah datang, Mesias sudah datang, mereka masih bergumul tentang ini. Dan mereka belum paham bahwa yang dimaksud perjanjian lama itu adalah kan ada darah itu sebagai korban pendamaian. Mereka masih ada di antara itu. Makanya para rasul, para murid-murid masih bergumul menjelaskan ini. Yang aneh adalah kalau zaman sekarang sudah 2000 tahun Yesus datang, masih bergumul tentang ini. Bagi saya dia belum membaca Alkitab. Mulai ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Kalau menjadi batu sandungan, baiklah engkau. Bukan lagi ukurannya soal najis atau tidak najis. Tetapi ini karena lingkungan saja. Dan nangkap ya. Ini bukan lagi soal mempermasalahkan najis atau tidak najis. Karena semua makanan adalah untuk Tuhan, najis tidak najis, tidak ada masalah. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa dalam hatinya masih bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Jadi kalau dia makan, ini najis, dia masih terus merasa bimbang, ya itu jadi hukuman bagi dia. Lihat ya. Perjanjian baru adalah soal kamu bimbang atau tidak bimbang gitu. Nah, kamu dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, jadi kemudian dosa, lihat ya, dosa bukan karena makan itu, tetapi karena apa? Hatinya bimbang, dia tidak punya iman. Jadi dia berdosa karena apa? Ayat 21, 23 ini. Apa karena makanannya? Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makannya telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dia berdosa bukan karena makan. Tetapi karena apa? Imannya bimbang, ini lempar masalah. Jadi kalau ada masih orang-orang yang tidak mau makan tertentu, itu hukuman bagi dia lah. Gitu. Sampai saya SMA masih di pandangan ini saya, bahwa tidak boleh makan darah. Begitu kuliah, waduh, kok tiba-tiba dosen saya ngomong ini. Saya bertanya terus, saya baca firman Tuhan juga, saya baca banyak buku-buku dan saya temukan memang ini adalah yang sudah ada pembaharuan. Kok masih hidup di yang lama gitu. Katanya sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, darahnya menyucikan, tetapi kok nggak percaya bahwa itu adalah sudah digenapi. Ya, bukan dia menghapuskan, beda ya. Jadi bukan menghapuskan, bukan meniadakan. Saya maklum, mereka kan masih baru tuh, Yesus masih baru datang. Ya. Jadi perubahan itu masih baru. Tetapi kalau sudah 2000 tahun lebih, masih belum paham, bagi saya itu ada yang salah deh. Memang di perjanjian lama ada? Nggak ada peraturannya. Yang haram pun ada di perjanjian lama. Tetapi mereka masih hidup di perjanjian lama. Itu semuanya untuk menunjukkan kemana? Untuk menunjukkan kepada Yesus Kristus. Kita sudah melihat kenyataannya kok. Apalagi sudah 2000 tahun yang lalu. Dan itu dihadapin oleh para rasul. Makanya mereka menjelaskan ini terus dalam Alkitab. Kesulitan dari para rasul bisa kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 15. Memang di sana dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Dan jawabannya adalah seperti yang sudah ada dalam 21 sebenarnya. Konteksnya adalah dikatakan sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadah. Artinya, kisah para rasul ini masih di dalam masa transisi di mana orang-orang yang masih belum paham tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebagai penggenapan dari perjanjian lama, yaitu tentang korban pencurahan darah, di mana darah Tuhan Yesus Kristus yang kemudian dicurahkan. Oleh karena itu, di awal-awal bagaimana para rasul masih memberikan toleransi atau memberikan rasa empati, berusaha peduli terhadap orang-orang yang masih belum paham, yang masih hidup di dalam hukum Musa, yang masih terus-menerus di hari Sabat hukum itu yang dibacakan kepada orang-orang yang masih belum memahami akan makna dari kematian Tuhan Yesus itu. Itulah sebenarnya konteks dari Kisah Para Rasul 15. Sehingga Kisah Para Rasul 15 tidak bisa dijadikan sebagai
acuan untuk menyatakan bahwa di perjanjian baru peraturan tentang darah masih berlaku. Oleh karena itu kemudian nanti di kitab-kitab yang lain seperti yang sudah kita baca di Ibrani, di Roma, maka di situ sudah ditekankan tidak ada lagi tentang najis ataupun yang haram, karena semuanya sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Mbak Sherly sama si Teriati? Bisa nangkap ya? Iya Bapak, terima kasih buat jawabannya. Iya. Jadi saya pun kalau makan juga kan rasa tenang. Dari percaya Tuhan Yesus, maksudnya dari percaya Tuhan Yesus, saya tidak pernah makan. Sampai saya kerja di luar negeri pun saya tidak pernah makan. Cuma dalam hati, ini salah atau tidak? Salah atau tidak? Begitu Bapak. Makasih Bapak buat jawabannya. Makasih ya. Teriati bagaimana? Sudah menjawab belum? Ya, Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih juga pertanyaan.